kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat berakhir pekan. Sebelum kita menikmati waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga kita, saat ini kita mau sama-sama untuk kita boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menolong memberkati kami, memberikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami boleh ada di pagi hari yang indah yang penuh sukacita ini. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah, berkatilah sehingga kami boleh sama-sama mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosamu tetap ada." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara,
Pertanyaannya, mengapa kita menjadi saksi Kristus? Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Lukas 19 ayat 10. Yesus memanggil kita menyelamatkan yang hilang dan berusaha untuk membawa mereka kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian jugalah Yesus mengutus kita. Yesus mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dalam artian Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau datang, siapa mau bekerja untuk Tuhan? Banyak jiwa, banyak orang, banyak orang-orang di luar sana membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan hadirnya kita untuk membawa mereka datang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Banyak tuaian, tapi pekerjanya sedikit. Banyak yang mau diselamatkan, tapi sedikit yang mau datang untuk menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, apa artinya menjadi saksi? Sebagaimana halnya di pengadilan, seorang saksi harus menceritakan apa yang dilihat dan dialami Bapak Ibu Saudara, yang berhubungan dengan perkara yang disidangkan. Bahkan menjadi saksi Kristus berarti harus menceritakan apa yang dilihat dan apa yang dialami dalam Kristus. Maka melalui kesaksian kita dapat menyelamatkan orang lain masuk ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, barangkali sebagai orang Kristen kita sudah hidup baik, kita sudah rajin membaca Alkitab, kita sudah beribadah, kita sudah berdoa. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita? Kita bersaksi untuk menyatakan rasa syukur, berterima kasih kepada Yesus atas pengorbanannya di kayu salib, dan kita telah ditebus dengan nyawanya sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Apakah nantinya orang itu akan menerima atau tidak menerima kesaksian kita? Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk bersaksi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya rasul-rasul yang bersaksi tentang Yesus, tetapi Roh Kudus juga bersaksi tentang Dia, Yesus Kristus, juga bersaksi menyatakan dirinya sendiri bahwa Dialah Juru Selamat itu kepada kita. Sama seperti ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menunjukkan tanda di tangannya, dia menunjukkan tanda di lambungnya. Itu menunjukkan bahwa supaya murid-murid menyaksikan sendiri bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah benar-benar Juru Selamat itu sendiri. Maka ketika Tuhan mau menunjukkan itu kepada para murid, bukan karena Tuhan mau menunjukkan validasi dirinya adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, tidak. Dia mau menunjukkan kepada para murid bahwa benar Dia adalah Tuhan. Maka dari kesaksian itu bawalah itu, sampaikan itu kepada banyak orang, bahwa benar Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Menjadi saksi, kesaksian yang nyata. Maka ketika kita mau menjadi saksi Tuhan, saksikan dulu Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Yakin betul-betul bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan keluar menjadi saksi Tuhan. Lewat perkataan kita, tingkah laku kita, kesaksian hidup kita, kita memberkati banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, dikatakan jelas, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi kesaksian yang hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sendiri saja sulit untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagaimana kita mau menyampaikan kabar baik kepada setiap orang? Bagaimana kita mau membawa mereka percaya kepada Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai saksi Kristus, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Setiap tindakan kita adalah wujud dari hati kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita selalu agar setiap perkataan, sikap dan tindakan kita selalu dipenuhi oleh kasih Kristus, sehingga kita mampu bersaksi dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup yang kita jalani saat ini mempunyai nilai kebenaran, menjadi hal yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, percaya Tuhan sepenuhnya. Maka ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, sudah percaya kepada Tuhan, maka kita akan hadir menjadi suatu kesaksian bagi banyak orang.
kitalah yang menjadi alat itu, kitalah yang menjadi pekerja itu. Pekerja yang Tuhan inginkan untuk kita boleh menuai pekerjaan yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan tutup diri. Kalau Tuhan tunjuk kita sebagai pekerja itu sendiri, hadirlah. Karena tuayan-tuayan di luar sana membutuhkan kita untuk membawa dia, membawa mereka mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Kristus dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita kasih waktu kita kasih diri kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, mari kita menjadi saksinya. Dan jangan malu memberitakan kabar baik itu. Biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian yang hidup terlebih dahulu, sehingga orang boleh melihat Kristus memang nyata ada dalam setiap kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita boleh memuji Dia, kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami memerlukan Tuhan untuk boleh menolong kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Tuhan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di luar sana, menjadi kesaksian hidup, menjadi berkat bagi banyak orang lewat perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, pekerja Tuhan, untuk boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Bapa, hamba berdoa biarlah Tuhan terus menolong memberkati kehidupan kami secara khusus. Untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini, berkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anak, orang tua, bahkan untuk cucu menantu mereka. Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka yang jauh, yang dekat daripada mereka. Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, jaga lindungi, berkati, berikan mereka kekuatan kesehatan. Bagi Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat yang mengalami kelemahan tubuh, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, Tuhan berkati.
Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Bapa, melalui terapi, melalui obat-obatan, melalui dokter, bahkan infus, bahkan untuk medis yang bekerja. Tuhan, kami percaya Tuhan pakai untuk boleh memulihkan kesembuhan mereka ya Bapa. Berkati juga gerejamu GMI wilayah 2 ini dalam proses pembangunan geraha. Tuhan juga menolong, memberkati, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan untuk Bishop, DS, dan juga kami para hamba Tuhan boleh saling bergandengan tangan bersama untuk kami boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang kami layani. Bahkan untuk bangsa dan negara ini Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar Tuhan bangsa kami boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Tutup bungkus bangsa kami dari yang namanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jauhkan dari segala hal yang berbau korupsi. Bahkan untuk setiap orang-orang yang berlaku curang di bangsa ini Tuhan, Engkau pakai orang-orang yang benar-benar takut akan Engkau boleh memberantas setiap kelakuan-kelakuan yang tidak benar di bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang mungkin saat ini sedang membutuhkan uluran kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga mereka boleh tetap ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Biarlah di dalam cuaca yang tidak baik ini kami boleh menjaga tubuh kami dengan baik, kesehatan kami dengan baik. Tuhan tutup bungkus kami dan Tuhan tetap berikan kami kekuatan kesehatan dalam menjalani hari-hari kami. Sungguh Tuhan, kami akan menjalankan kehidupan kami, aktivitas kami di akhir pekan ini. Biar Tuhan ini terus menolong, memberkati, sehingga kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan dan selamat bersuka cita bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa besok kita boleh beribadah bersama di rumah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.